Hari ini jujur reuni Death Row Record. Ada keponakannya Suge Knight lagi di luar, dia beli ketoprak. Juga sepupu jauhnya Ice Cube dan lain-lain. Dan ada beberapa saudara mereka yang ada di Jakarta. Nah ini kalau ini teman basket saya dari lama, Nobody. What's up? So. Dan beliau How you guys doing? Carlitos. Jadi gimana? Awalnya bisa bahasa Inggris, kenapa lo harus penyampaiannya pakai bahasa Inggris? Awal-awal karena emang suka rap, jadi tahun 2023 itu, jadi saya baru punya HP itu kan, terus scroll Instagram lah, lihat-lihat nih ternyata ada rap. Nah ini saya baru bener-bener nemuin rap tuh 2023, ada ternyata musik yang kayak gini. 2 tahun lalu, berarti umur 15. Iya, baru nemuin rap, baru kenal Tupac, ternyata ini kayaknya mirip-mirip GTA nih, dulu udah pernah main nih ya kan. Terus akhirnya mulai lah dengerin lagunya, wah ternyata asik juga nih. Ya gue sih mungkin old school ya. Go Happy itu yang didengar pertama kali, bukannya Lil Pump. Karena lu mendengar roots yang benar. GTA. Menurut gua, enggak Tupac. Iya. Kalau gue dulu terpapar sebelum Tupac sama siapa? Wu-Tang. Gue Bontax. Bontax and Harmony. And Harmony. Bontax and Harmony. Time out. Kebelet kencing, maaf, sorry. Jadi kalau gue experience pertama gue itu Bontax. Kalau lu Van? Bontax. Bontax juga? Bontax. Lu tahu kelebihan Bontax gak satu? Knowledge nih buat lu nih. Satu-satunya grup rap yang berteman dengan Biggie dan Tupac. Waduh. Tengah-tengah. Setuju. Tengah-tengah. Setuju. Oh bisa? Ya nggak tahu. Karena dia orangnya seasik itu mungkin. Jadi mereka berteman dengan keduanya. Boleh di googling ya. Itu buat gue cukup istimewa tuh. Gitu. Bontax dari Cleveland. Crazy Bone. Ada chaos, mereka santai aja tuh. Iya. Santai tengah-tengah. Itu menurut gue keren malah. Keren. Iya. Lanjut ke dia. Dengerin Tupac, siapa? Lu pertama kali lihat Sosmed berarti? Sosmed. Oke. Itu yang lagu Hitem Up itu pertama kali. Gawat. Pertama kali, wah ini orang keren banget nih, langsung tuh buka Tupac di Spotify, terus lagunya banyak, mulai dengerin All Eyes on Me, langsung dengerin Dear Mama. Dear Mama langsung, itu paling enak Dear Mama langsung, saya hafalin tuh langsung Dear Mama. Dari verse 1 sampai verse 3 semua. Dia hafal. Iya. Gawat. Gua masih baca, Bang. Gawat. California Love hafal? Belum. Enggak. Saya enjoying aja. Oke, jadi emang lu memilih awalnya Tupac tuh ya, Tupac. yang bikin lu jatuh cinta. Iya. Dan turunan West Coast-nya. Nah, iya benar. Iya. Dulu sorry nih, gua tahun lalu dandan lu udah begini belum? Belum begini. Itu terinspirasi bener-bener dari Tupac. Oke, Tupac. tapi gue pernah ngobrol sama temen gue, P-Double. Oke. Ada dia MC Streetball ya, announcer basket, news anchor, oke lah. Dan pernah di Vancouver juga dia. Kanada. Gue pernah discuss gini. Ada satu hal yang bikin Tupac itu bisa lebih long last dibanding yang lain, selain emang musiknya oke banget. Dia punya foto oke. Jadi fansnya bisa menikmati, anjing nih orang keren. Iya benar. Styling. Itu masuk akal. Jadi emang visual itu lo ngeliat kan Tupac outfitnya keren, jadi nyambung sama lagu, dan juga secara mentality dia galak banget sih, gitu. Jadi lo jatuh cinta tuh. Jatuh cinta banget tuh di situ. Oke, dengerin Tupac, lalu titik apa lo berani untuk gue kontenin nih? Itu jadi pas sudah dengerin Tupac nih, itu mulai tahu tuh persatuan East Coast West Coast. Sedap. Habis itu baru ngelimpir ke East Coast dulu. Ternyata di East Coast ada juga nih rapper Nas. Nah, saya jatuh cinta banget nih sama Nas, lebih jatuh cinta Nas ternyata daripada Tupac. Jadi semua Illmatic, abis itu langsung dengerin semua Illmatic bener. Ready to die. Illmatic, Was Rain, Godson, semua album Nas dengerin dulu. Mulai belajar Inggris dari situ, Bun. Bang, serius? Kaji lirik-liriknya. Serius lo? Beneran. Ternyata seru itu, ternyata emang sekarang kan ngekaji lirik udah nggak perlu pakai kamus lagi nih, pakai AI ada banyak kan. Udah tinggal tulis aja di AI itu gimana, wah ternyata dalam banget nih. Nah dari situ gue mulai tertarik nih, apaan sih yang rapper-rapper ini ucapin, makanya
mulai motivasi belajar Inggris nih biar Rapper dari beliau. cuman sebenarnya motivasi awal belajar bahasa Inggris cuman mau tahu apa sih yang rapper-rapper yang ucapin gitu doang. Apa yang diomongin nih? Iya, Apa sih yang diobrolin? nih. Cuma menurut lo Divan ya, kan beda negara, beda culture, beda isu yang Di bawah. di bawah. Betul. Gitu loh. Kalau Amerika saat itu ya memang mungkin ada era Blood and Crip, Yep. Gangster-gangsteran lah. Snoop, gangster-gangsteran, terus zaman berubah lagi. Kalau di Indonesia culture-nya lebih ke apa tuh? Ya harus fit, Kak. Nggak tahu ya, tapi base dari experience gua sama apa yang gue buat gitu bang, tapi harus fit sama apa yang ada di sini. Contohnya kalau gue dari Maluku gitu, ya gue maksudnya apa yang gue dapat dari kita emang mereka banget nih, US banget gitu, tapi harus fit sama Maluku gitu. Kalau gue, jadi hasil outputnya pun beda gitu. Iya. Itu yang bikin beda. Kalau misalkan Inggris semua di sana setiap blok kan Inggris semua. Yang bikin beda cara mereka ngomongin doang kan. Iya. Gue suka banget lagu mereka yang MVP, tahu? MVP. Oh yang Sandi ya? Sandi, Iya. Dia. Oh, itu lagu Sandi. Lagu Sandi. Oh, lagu Sandi. Lagu Sandi cuma ngajak anak-anak di situ. Itu keren banget. Tapi memang ada part kompetitif di dunia street culture, iya dong. Karena lo akan sampai di level itu mungkin nanti. Kita nggak tahu dia mau bikin album. Bisa dibantu teman-teman Westwell. Iya. Karena dia pakai hati nih, taunya nih. Jadi gini, kalau di streetball, di rap itu kan ada battle tuh, rap battle, streetball battle. Karena memang culture-nya di sana siapa yang terbaik nih. Tapi kalau udah turun panggung apa semua teman gitu. Cuma ada culture di mana culture lain belum tentu mengalami, yaitu kompetitifnya sih. Di basket juga seperti itu tuh, Michael Jordan, Kobe, mereka merasa yang terbaik. Begitu pula di rap. Makanya di film 8 Mile, Eminem, lu di rap battle, siapa yang terbaik gitu. Dan sekarang menurut gue hip hop di Indonesia oke sih, berkembang sekali. Dan gue bilang kemarin waktu interview beberapa teman, gue kalau solo masih tahun 13, gue grup rap jujur Mukarakat. Masih? Gue hilang Mukarakat tahu? Belum. Wah, lo harus denger. Lo denger itu lagunya Rompes sepulang dari sini, Rombongan Pesta. Rombongan Pesta. Itu definisi yang tadi Abang bilang. Iya. Salah satunya mereka. Ya tuh. Jogja Hip Hop Foundation juga. Iya. Harus fit sama kultur di sini. Tapi gue cukup happy nih sama si Carlitos nih. Lu tahu nggak yang bilang nih, kok lu harus tonton ini deh, tebak siapa? Tapi lu sebelumnya tahu apa tahu? Tahu. Pernah lihat aja? Pernah lihat. Di sosmed. Iya. Nah, yang lu lihat konten gue apa? Green Boys. Yang itu sih yang bunyi-bunyian Jaksel itu. Gue nggak pernah nyuruh bunyi-bunyian Jaksel. Gue nggak pernah nyuruh teman-teman tuh. Kalau Bang Afan udah tahu. Iya, tahu yang sama tahun 13 ininya. Iya. Ya. Berarti bunyi-bunyian Jaksel, berarti Iya, di sana tahunya Bang Rika Lubis itu yang bunyi-bunyian Jaksel itu ya kayak gitu. Jadi nggak peduli tuh. Dia ngulik. Gue streetball apa tuh? Lu Nggak ada yang nggak tahu. Oke, Saya baru tahu. bunyi-bunyian Jaksel. Bang Riko streetball baru lihat di Instagram, oh streetball juga gitu. Kayaknya cuman kayak yang bunyi-bunyian itu terkenal gara-gara itu doang. Oke, ampun. Nggak bisa disalahin umur 17, Pan. Iya. Jangan. Oke. Lu tahu nggak siapa yang pertama kali bilang, kok lu harus lihat dia, keren nih. Tebak siapa? Wancoy. Tahu dong Wancoy? Temen gue, wah Wancoy nggak tahu coy. Wancoy nggak tahu. Pecah coy, sorry coy. Sorry coy, untuk part ini gue lebih dikenal dibanding lu. Sorry coy. Saya mungkin tahu cuman namanya. Gak apa-apa. Dia emang musiknya punk ada sahabat gue. Kita punya sama kayak Afan sama Upi. Gue mau Wancoy sama Gofar tuh sahabat udah dari dulu, udah puluhan tahun. Nah, lu juga perlu punya homies gitu tuh. Iya enggak? Ini homies dia nih. Ada homies dia. Iya, segala macam karena memang bonding pertemanan itu kalau bisa cari duit bareng, Setuju. sabi banget. Setuju. Jadi gara-gara bunyi-bunyian Jaksel gue Dari street dia gue mau lawan profesor apa dia nggak peduli tuh. Dia nggak peduli tuh. Oke, tapi jujur gue happy, gue DM dia, gue reach out dia karena menurut gue dia tidak di kadar yang buat gue ya nggak norak nih. Bahkan lo bisa mengawinkan itu dengan konten
es cekek. Itu real. Itu kan sini banget gitu. Itu gue budaya suka. sini Jadi banget. karena begini, ada stigma di mana teman-teman gue ada juga yang komen karena kan gue punya podcast sama Bang Gofar bertiga. Bang lu sebenarnya beda taste kan, Bang Gofar sama Bang Wance itu punk, lo hip hop. Ada stigma gini. Atuh anak orang kaya tuh. Oke. Karena gue bisa mengerti karena di zaman kita itu swag. Iya, benar. Pakai kalung, gue bisa mengerti. Tapi dengan adanya Don Carlitos ini Don Carlitos dari East Side Man. Jakarta Timur Iya, gitu iya. loh. Itu membuktikan bahwa oh enggak, ini musik bisa menyentuh semua lapisan masyarakat. Setuju. Gitu dan dia gue suka banget karya-karyanya fresh dan selalu pakai pronounce bahasa Inggris ya. Iya, Berarti lo baru belajar bahasa Inggris 2 tahun terakhir. baru 2 tahun terakhir. Tapi gue dulu belajar bahasa Inggris Van dari basket emang sih Van. Di basket apa sih basket bang? Iyalah. Oh, East Timur. Di basket juga ada 2 wilayah itu. Ada. Eastern, Western. Guard artinya jaga. Forward depan. Itu dari basket tuh posisi-posisi kayak bola. Iya, kayak bola. Iya. Sampai mentalitinya tuh kebentuknya di streetball justru, di streetball. Lu sama Upi jatuh cinta pertama basket dulu kan? Basket, Iya. Apalagi? Jadi kata Wu-Tang kalau tidak salah sebetulnya kalau ada hip hop fifth element itu basket harusnya masuk. Harusnya masuk karena udah menjadi culture ya. Di Karena pertama situ. lihat tuh swagnya bang. Iya. Swagnya itu yang kayak minimal ini nih, abis itu baru ngulik gitu. Iya. Dari N1 tahu hip hop gitu-gitu lah. Benar. Nah, lo udah bener nih mempelajari Tupac. Harusnya hip hop di Indonesia juga. Iya. Lo kulik lagi. Iya. Harusnya. Tapi gue happy. Kayaknya baru kali ini Indonesia punya content creator hip hop yang bukan rapper gitu ya. Baru dia sih yang gue suka sih. Tapi keep it real dia bang. Itu gue Di situ, demen. keep it real. Asli. Cekek tuh keep it real bro. Iya. Jujur. Lu ada waktu kapan? Malam bang, gue PKL. STM, anak STM. Kalau PKL pasti anak belum. STM. Oh, Jelas, industri. jelas. PKL di Di Pondok Gede. apa? Bidang ininya apa? Oh, jadi tuang AC sentral yang servis-servisin gitu. Keren, gue malah keren. Keep it AC real. Sentral. Keep it real. AC Sentral. Berarti gue kalau asik kita nggak dingin, kita bisa ya. Cari itu tolong nih, sambil kita chill aja. Asik. Ini sih harus dia harus main ke rumah gue nih. Dia harus main ke rumah gue nih. Rapper yang udah ketemu langsung siapa? Rapper Yang lokal? lokal Gazi sih kemarin. Siapa? Gazi itu partnernya KB. Oh, iya, pernah. Itu sekarang juga lagi pengen ada collab sama dia. Jadi udah liriknya udah ditulis, jadi besok kayaknya mau record. Collab-nya lagu, Lagu. bukan konten. Lagu. Keren. Iya. Sebenarnya saya juga udah punya 4 single. Wah, men. Iya. Ayo, gawat ya, gawat ya. Cuma itu Gawat beatnya ya. beat type beat, ya beat nyolong. Apa men? Terus recordnya juga baru di Bandlab aja, pakai headset 15.000, Apa, men? pakai mic Shopee, seadanya semuanya. Ting suka. Iya. Ting suka. Nah ini juga apa dari nol dia. Semua kumpulin duit, Iya. apa begadang semua. Jelas. Nah ini sekarang malah dia udah canggih, udah zaman sosmed ya. Bisa reference ada banyak. Kalau sampai lu nggak bikin apa-apa, berarti ada yang salah sama lu tuh. Iya. Pokoknya kita siap support ya. Jelas, Asli lo. Serius, setuju. Lu jangan jadi bener narkoba ke depannya. Siapa tahu saking menjiwai film-film. Iya, siapa tahu lu saking menjiwai film-film hip hop apa bandar apa koleksi beceng jangan. Pokoknya semua kita bisa buktiin ada karya, ada rezeki dari situ. Insya Allah dibukain pintunya. Amin. Amin. Tapi lo beneran jatuh cinta sama hip hop udah ya? Beneran. Tupak tuh bukannya ya. Iya, Tupac. 5 artis favorit lo luar selain Tupac, Supak, Nas. Oke. Selain Tupac Nas. Iya. Tupac Nas, ada Big L. Gawat, udah lu udah bener. Gua nyampe, Udah gua bener. nyampe. Ini info aja kalau siapa udah pasti tahu. Mikael mati ditembak di muka. Jelas. Kalau kata Papi Gary, itu orang saking bandelnya tinggal di New York. Ada tim basket di New York namanya New York Knicks. Ya. Itu New York Knicks-nya dicela sama dia. Jadi ini ibarat ya. Lu tinggal di Jakarta, lu nyelain Persija. Ibarat. Waduh. Jelas. Itu tuh dia. Kacau. Ngokat ditembak. Tembak di komok lagi. Iya. Tapi selera nih. Big L, Big Pan loh. Big Upi sih bingung. Ayo lo. Big Pan gawat juga gak? Gawat. Gawat. Big Pan.
Big Oh, Fan. Big Fan. Big Man tahu? Tahu Big Man. Oh, Big Man ini udah almarhum, jujur. Kalau Big L, cuma groovy-nya gue Big Fan. Big Fan. Oke. Lu Big Fan Big L? Big L. Big L. Oke. Oke, nggak apa-apa. Ya, kita suka semangatnya masih muda, meledak-ledak. Oke. Siapa lagi coba? Mungkin dari Grup rap coba. grup rap NWA mungkin ya. NWA. Gawat. Mobb Deep mungkin ada duo. Mobb Deep. Mobb Deep. Gawat. Rakim suka. Rakim baru dengerin Eric Bien Rakim, Eric Bias Presiden. Apalagi Mona kacau sih. Slick Rick, Mona Lisa itu juga bagus lagunya. Children Story. Gua mengundang orang yang tepat deh. Gua mengundang orang yang tepat deh. Pertanyaan begini, yang gue menarik buat dia. Gue hanya orang awam di dunia hip hop lah. Tapi punya banyak teman-teman. Pesta Rap 1, Pesta Rap 2 tuh lu harus tonton. Wah, Iya, lu harus dengar. Iya. Gini. Apa yang lu rasakan di saat lu mendengar eranya Travis Scott? Waduh. Migos, apa yang lu rasakan? Gue mau denger. Karena itu musik umuran lu. Banyak orang bilang kayak kalau misalnya lu dengerin 90s, orang-orang ngiranya kalau misalnya saya dengerin 90s nih, dikiranya orang-orang yang kolot, orang-orang yang ngomong kayak rapper new gen itu mumble, lirikal nggak jelas, Iya. gitu kan. Cuman saya ini bukan tipe orang yang kayak gitu, jadi saya dengerin 90s, tapi juga dengerin mumble, cuma nggak sesering 90s gitu, tapi bukan berarti mumble itu jelek. Gitu. Jadi lu suka juga. dengerin Suka semua, juga, dengerin dengerin semua. semua. Cuman lebih condong ke 90s lirikal. Iya, mereka masuk top 5 atau top 10 lu gak? Si Mumble ini? Nggak ada sih belum ada. Gak ada, oke. Dia jawabnya bijak juga, jawabnya bijak. Aman Bijak sih. juga. Oke, pertanyaan klise lah. Kendrick, Drake. Kendrick. Lu? Jelas kan? Kendrick. Tapi Upi bilang apa tau nggak? Drake nggak ada takutnya. Mereka ada tapi benar. Bener nggak? Benar. Itu lo aku itu. Benar. Dia doang yang jawab. Dia jawab. Bandel tuh. Jalan back off dia maju. Iya. Boleh tuh laku itu ya. Respect dulu ya. Iya. Respect Drake. Dan di dunia bisnis biar gimana Drake juga monster lah. Iya kan? Iya. Sangat. Benar. Drake J. Cole. Jeko. Hah? J. Cole. Drake. Oh, J. Cole. J. Cole. Lu? J. Cole. Jeko. Tapi sebagai orang awam mostly termasuk gue, Drake tuh lagunya sesimpel gue bisa nikmati di mobil sih. Iya sih, bener-bener. Iya. Orang awam ya, balik lagi. Kalau kalian kan udah di level yang dengerin lirik. Iya. Nggak sedalam itu kayaknya, masih biasa aja lah, masih banyak. Aku suka tipikal orang yang bercerita, maksudnya rap tuh bercerita gitu bang. Jadi Jeko. Kopi Kenal Bang. dibalik. Cantik. Ini baju beli apa? Dikasih. Dikasih sama Mohan. Iya sama Insomnia. Sama Mohan kan? Nggak tahu deh pokoknya. Nggak tahu. Dia nggak tahu Mohan. Nggak tahu. Ini Teks Insomnia yang punya brandnya teman dekat gua, namanya Mohan. Influencer ternama. Iya, nggak apa-apa dia. Gue bangga dia udah tahu kita berdua dibanding Wanco sama Mohan. Thank you ya. Clean. Nggak apa-apa. Clean, nggak apa-apa. Lu PKL bentar lagi mau kuliah. Berarti kelas 2 SMA ya? Kelas 3, 17. Lu udah follower aja di atas gua. Aduh jelas. Lu udah bisa dibilang menemukan jalurnya lah di dunia kreatif. So far nih cita-cita lu apa? Ini mungkin lucu ya, cuman sebenarnya saya pengen jadi aktor juga sih. Wah, bisa. Karena lu acting di konten-konten Tapi harus slash rapper. keren. Oka Antara. Enggak kalau di luar yang cukup Ice Cube. sering Ice Cube Ice iya. Cube, iya. Enggak yang sininya Curtis Jackson aka 50 Cent. Benar. 50 Cent. 50 Cent. 50 Cent sering tuh. 50 Ludacris Cent. yang jadi banget. Mad Hot Man. Iya, enggak Ludacris kan sampai Fast Furious tuh. Oh iya. Iya. Aktor slash rapper. Rapper. Businessman enggak? Businessman. Ya mungkin nanti ya. Karena Dr. Dre businessman tuh. Oh, iya kan? Jelas, jelas. 100%. Jay-Z businessman. Dengan kerajaan Rockefeller-nya ya. Itu. Olahraga lu apa? Olahraga futsal sih, futsal. Cuma udah nggak terlalu itu lagi. Dulu pernah sempet masuk satu tim, cuman kehambat. Itu gara-gara nggak mampu bayar liganya. Oke, nah sekarang kan udah lumayan nih.
Kayaknya udah Tipis-tipis. nggak mau balik lagi dah, kayaknya udah mager. Iya. Nanti Reto mau ngeluarin edisi Snoop Dogg. Bener. Modelnya lu berdua ya. Ada Bang. Gas. Ada brand gua bener. Gas. Nanti ada fee-nya tenang. Segala macam karena mereka berdua orang yang cukup layak menurut gue. Sabi. Nah, Menarik. kenapa nggak basket? Itu culture hip hop loh. Pengen, cuman nggak ada homies-homies saya ini yang bisa main dan mau main nggak ada. Pengen udah ngajakin, kita main basket yuk, cuma nggak ada yang mau. Enggak, bukan maksudnya nontonnya. Oh, belum tertarik juga Oke. sih. Itu film-film basket nyambung banget tuh dulu 90s bawa boombox apa segala macam. Tapi nggak apa-apa itu terjadi organik aja. Organik. Terjadi Tapi dia organik, ngulik tapi dia. Keren. Ngulik. Pure, keren. Setahu lu nih. Pasti itu dilakukan Afar sama teman-teman. Gue juga apa yang gue lakukan itu, gue mapping. Gue di saat bikin Urban sama Bian, gue mapping brand-brand lain siapa. Di saat gue terjun di streetball juga gitu, walaupun ada di kepala ya. Siapa sih rapper-rapper nih yang gitu. Content creator hip hop, tapi bukan rapper. Selain lu ada lagi nggak? Kira-kira? Gue pernah lihat sih kayaknya. Nggak ada sih, belum pernah. Tapi lu ngecek gak? Udah ngecek, cuma kayaknya belum ada deh, belum pernah ada yang lewat FYP Kayak lu, gitu. yang kayak lu. Iya, belum ada. Tapi yang gue bikin sukanya dia tuh street. Dia original bang, dia original. Iya kan? Dia original. Lu cekek sih. Karena gua akuin. beberapa orang tuh keren-kerenan tuh. Iya. Maksain. Dia enggak. Dia enggak. Keep it real. Oke. Definisi hip hop lu keep it real lah lu. Asli. Bang Afan nunggu dari jam 1. Waduh, enak. Dikit-dikit nih, rokok. Mana kok? Tenang. Aduh. Jujur ini gue pinjem dia. Katanya gue mau pinjem udah putih kan? Iya. Gue hilang mulu ini. Sama yang merah juga hilang tuh, yang video Tupac itu abis itu nggak tahu udah naruh di mana. Tuh hilang. Hilang. Kan gue follow sama dia kan. Nah ini punya nih dia nih. Punya nih keren nih. Ya ini bisa di macem-macemin ya. Bisa. Nanti coba ya tes ya. Macam-macam kita kasih tutorial. Tapi yang dipunya Tupac panjang banget tuh. Panjang deh. Iya. Karena beda-beda kan, ada yang segitu, ada juga yang agak lebih besar. Nah kalau di sebelum Blood sama Creep nih, Iya. ini merah-merah nih, Iya. di Ambon tuh jauh sebelum itu tuh udah ada lenso merah, lenso adat namanya. Oke. Emang dipakai buat bergaya juga. Iya. Dia emang dipakai buat ke acara adat. Oke, buat acara adat tuh. Nah itu perlu kita tahu tuh, knowledge-nya tuh. Bahwa memang secara culture di Ambon memang ini Udah ada. Sudah ada ya? Jauh sebelum Blood and Creep. mantap. Tuh, jadi Snoop Dogg, alah udahlah. Kalah sama teman-teman Maluku. Kakak-kakak manis ini. Asik. Jadi baru pertama kali ke Warkopolim nih. Baru pertama kali Warkopolim. Tapi sebelumnya udah tahu. Udah tahu waktu itu nonton kontennya siapa, Bang Apos atau nggak salah. Pernah nggak sih Bang Apos? Oh, jaktif saya sering. Pernah kan dia. Apa sudah gaul ya? Personnya jadi ormas. Oh. Iya, baru punya anak tuh. Selamat Apos. Nice banget. Nah tapi balik lagi, scene hip hop kan agak niche ya. Menurut gue di Indonesia, gue happy banget makanya nih ada muka-muka baru yang bisa. Karena gini, gue dengan podcast gue dan yang gue kerjain dan gue kan ada sisi basketnya kan. Gue happy karena itu bisa. Sekarang lu juga baru tahu kan? Ya gue taunya lu bahasa Jaksel bang. Iya. Ternyata lu basket. Kan ada sisi basketnya lu jadinya tahu. Nah dengan adanya dia, gue yakin nih follower dia jadi oh hip hop tuh pelan-pelan begitu. Setuju. Segala macem. Jadi walaupun baru 2 tahun lu udah bisa bilang lu jatuh cinta nih sama hip hop nih. Jatuh cinta. Iya. Yakin ya? Yakin. Ntar tiba-tiba berubah jadi ska, nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa. Nggak ya? Bebas. Jatuh jatuh cinta ya. Baju sih udah, celana baggy jujur. Jangan. Bikin nih, Sama bikin. Enggak, tank insomnia juga ini. Keren. Iya. Thank Sophia keren. Ini gue paper nih. Bang Mohan Ini keren. Ini Pepper, Bandung. Paper, Bandung. Sabi. Pokoknya mau keluarin single dan lain-lain. Gue Ini yakin udah keluar dia, udah keluar single. Oh udah? Cuma di YouTube sih. Baru di YouTube. Oh lu udah lihat? Belum, tadi dia ngomong. Ada 4 single di YouTube. YouTube punya sendiri? Punya, cuman ya itu buat naro-naro karya-karya saya yang ya asal-asalnya itulah. Perlu, men. Jadi-jadinya. Ini homies videographer. Lo kalau dia udah bantuin video, lo bisa traktir apa? Karena lo udah di level yang dikenal. Iya. Apa treatment lo ke teman-teman apa? Traktir apa? Iya, setiap konten
kita beli Magnum, beli rokok. Oke, oke. Daripada endorsean masuk, kita kemana nih gitu. Kalau drink kan drink. Enggak dong. Oh ya, belum sampai sekolah ya. Masih. Jangan, ntar aja ntar. Enggak ada gitu-gituan, enggak Nih, ada. nih umur 17 semua. 17 semua, 17. Semua? 16. Satu angkatan? Kutil 16 ya? 16. Buset, 16 satu SMA cuy. Tapi dari dulu udah jalan bareng. Udah jalan bareng dari dulu. Udah jalan bareng ya. Kanye itu sama videografernya bang, tuh jalan bareng tuh dari dulu sampai dia ngeluarin ini fun fact ya, kayak dia ngeluarin dokumenternya dia tuh yang di Netflix itu hasil idenya dia tuh dia sama homies dia tuh jalan bareng men, sampai dia ngeluarin dokumenter itu tuh gokil. Cuma yang susah di kemudian hari adalah kenapa gue salut sama teman-teman Westball juga, karena kan mereka dari jalanan nih. Gue juga streetball ada part itu. Di saat lo udah masuk ke manajemen yang notabene bisnis, ada PT, itu ada komitmen di situ. Setuju. Iya. Karena yang gue baca nih, habit bawa homies tuh dibawa sama pesepak bola Neymar. Itu kemana-mana tuh dibawa homiesnya berapa belas gitu. Kan tidak semua industri atau public figure bisa sesuai dengan ya lo ribet amat sih bawa. Cuma di kemudian hari mungkin, amin, gue doain lo sukses. Amin. Lo bisa bikin satu label kayak apa? Ya udah jelas tuh ada posisinya itu, contoh ya nggak? Di bagian ini, itu. Isinya homies ya. Nah di situ di homies di situ baru pertemanan diuji. Setuju. Ini udah ngalamin semua. Tapi apapun itu kalau kita niatnya baik, pasti Amin. dilancarin. Insyaallah ada. Gitu. Ada. Bigi dengerin nggak? Dengerin juga Bigi. Tupak Bigi mana? Waduh ini setiap saya live pun banyak yang nanya, tuak Bigi. Waduh, Oh, biasanya tenang. bos gitu sih. Gue kasih pertanyaan yang lebih susah seperti Drink Champ. Ya. Waduh, Drink Champ nonton. Nonton kan keren. Drink Champ. Oke. Take a shot. Oke, take a shot. Kita mah es teh manis alias teh. Saya cekek aja. Oke. Afan dulu. Boleh. 36 Mafia. Tahu 36 Mafia tahu? Belum dengerin Oke. juga. 36 Mafia atau beda sih. Tapi eranya mirip-mirip tapi beda. Atau Outkast. Aduh. Gue pertama tahu 36 Mafia lagi tapi gue Outkast bang. Outkast, Outkast, dari Bang. Atlanta jujur. Iya. Bahkan menurut BET Award kalau tidak salah itu grup rap terbaik mengalahkan Wu-Tang kalau tidak salah. Ya. Ya, Outkast ya. Outkast. Berdua Andre Andre 3000. Upi udah begadang nungguin. Dia main suling yang lagu barunya. Udah tuh seniman ya. Tapi bener anjir itu. Cuma lo kalau- Kegocek. Kalau ketemu dia sungkem tuh ya. Sungkem bang. Andre 3000. Bang. Oke, itu Dia. dia. Serem tuh ya. Jangan, dia. Iya, Outkast. Oke. Public Enemy, NWA. Mampus. Nggak terlalu sering dengerin Public Enemy, jadi ke NWA itu juga grup rap pertama, jadi NWA. Oke. Missy Elliott, Queen Latifah. Latifah. Missy Elliott. Missy Elliott. Sama, kita sama. Missy Elliott. Oke. Karena gue pertama dapat ininya Missy Elliott, Oke. baru ke Queen. Oke. Ice Cube, Snoop. Nah, Ice lo. Cube, Snoop. Lebih ikonik Snoop sih, lebih ikonik Snoop Dogg ya. Mungkin orang yang nggak denger hip hop pun tahu Snoop Dogg, jadi Di era sekarang iya. iya. Cuman kalau Snoop Dogg lah, Snoop Dogg, Snoop Dogg. no doubt. Oke. Wu-Tang NWA. Aduh, utang. Wah ini hampir impossible sih. NWA deh. Oke. NWA. NWA. Mungkin di lain hari bakal Wu-Tang karena Wu-Tang saya baru. Kamu dia berubah ya. Iya. Ini nggak bakal konsisten nih. List ini nggak bakal konsisten juga. Di lain hari nemu lagu Wu-Tang yang bagus, ke compare Wu-Tang deh. Ntar NWA deh. Kayak gitu sih. Oke, gak apa-apa. Wu-Tang. Oke. Rakim,
atau jangan. Produser. Oke. Ngeri. Pharrell Timbaland. Nah lo. Frel. Pharrell. Karya legacy jadi satu ya. Jay-Z, Kanye. Karya legacy jadi Nah, satu. lu jangan anggap remeh Kanye lu. Gue Kanye. Sorry, Jay-Z. Kanye gue. Kanye Kanye ya. gue. Oke. Pak Kanye. Genius itu dia. Oke. Kanye. Jay-Z suka. Jay-Z baru-baru dengerin ini. Cuman gara-gara Nas buat Ether, jadi Jay-Z itu wah kayaknya Lu cocok dengerin BKL habis itu baru Jay-Z. Oke. Cocok. Eminem, Jay-Z. Halo. Eminem, Nas. Nas number one on the list. Number one on the list. Nas, no doubt, Nas. Gila. No doubt. Dia God lu ya? God. Nas, God lu siapa tuh? God lu siapa di hip hop? Di hip hop. Di hip hop yang dulu atau sekarang? All time. All time. All time. Pain. Snoop ya? Makanya rambutnya gitu. Gue nggak tahu tapi dia tuh dari anak bayi udah dengerin dia sampai orang dewasa tuh dengerin dia gitu. Maksudnya secara bisnis wise tuh Benar. saya Snoop bang. Tanya lu berdua ya. Illmatic, Ready to Die. Ilmatic, no doubt. Game Ready to changer die. Ilmatic. Game changer oke. Game changer Boleh juga nih ya. Oke. Boleh juga ya. Amen. Ready to die. Lu, Gue ready to die. Ready to Die. Waduh. Gue ready to die. Nggak apa-apa. Jadi kita kontennya cukup sampai di sini dulu. Oke. Kayaknya akan perlu dibikin episode berikut, harus ada Upi nih. Waduh, Iya. ada dia seru. Ada dia seru. Wah, Ada dia seru. iya. Ada dia seru. Waduh, Benar, Tahun ada dia seru. 13. Ada dia seru. Tahun 13. Teks insomnia udah ngasih, tapi nggak tau mohan. Nggak apa-apa. Ini Wancay nggak tahu. Nggak tahu. Taunya gue. Nggak tahu. Gofar tau nggak Gofar? Gofar. Mungkin kalau orang lihat nggak tahu. Mungkin. Nggak tahu nama-namanya, cuma kalau orangnya yang ini. Tapi gue tahu. Tahu. Gue tahu. Abang-abang minta maaf abang. Walau tentang bunyi jaksel ya, bukan Apa? basketnya bukan. Minta maaf Oke. abang-abang. Nggak apa-apa. Tapi dia pure. Pure dia. Ini pure dia. Pure. Apa adanya dia. Oke, jadi buat Carlitos, kita berdua siap support ya. Support. Semoga lo konsisten di apa yang lo suka segala macam. Sukses. Homies nanti bisa ada di video klip. Gila. Gitu, sukses terus. Kayaknya akan segera bikin konten bareng nih sama Upi dan lain-lain. Waduh. Wes got you back. Weswero. Got you back. Van, thank you Van ya. Danke banyak bang. Pinjam aja dia. Gue di Kolubis. Bang Carlitos. Mr. Minonobari Kapita. Peace out. Peace out. Peace love. Word.